Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rehan Latifah Said dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pokok dari kriminologi itu sendiri. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai yang pertama adalah pengertian kriminologi, yang kedua kedudukan, dan yang ketiga adalah metode pendekatan. Kurang rasanya kalau kita itu nggak tahu apa sih objek dari kriminologi itu sendiri. Kalau memang kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, lalu apa objek yang akan dikaji dalam kriminologi itu sendiri? Secara umum, objek kriminologi itu ada 3. Dari objek-objek yang menjadi kajian, akan membentuk sudut pandang dalam meneliti gejala-gejala kejahatan yang timbul di masyarakat. Yang pertama adalah kejahatan itu sendiri. Dalam sudut pandang ini, seorang kriminolog akan mengkaji jenis kejahatan dan mengkualifikasikannya. Tidak menutup kemungkinan pula bahwa seorang kriminolog menggunakan sudut pandang kejahatan itu sendiri untuk mempelajari tingkat kesadaran hukum yang ada di masyarakat. Sehingga dengan sudut pandang kejahatan itu dapat memberikan sumbangsih dalam optimalisasi kebijakan hukum pidana. Yang kedua adalah pelaku. Dalam sudut pandang ini, seorang kriminolog dituntut untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kejahatan dari sudut pandang pelaku kriminal. Secara tradisional dapat dikaji dari sisi ekonomis, psikis, dan sosial. Dan secara modern dapat dikaji metode, motif, atau cara si pelaku dalam melakukan kejahatan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah reaksi masyarakat. Dari sudut pandang ini, kita akan dituntut untuk dapat mempelajari apakah kejadian kejahatan yang terjadi mendapat respon positif atau negatif, merugikan atau menguntungkan, bahkan dapat membawa perubahan atau tidak. Dengan begitu, reaksi yang ditunjukkan masyarakat terhadap pelaku atau tindak kejahatan dapat dibentuk suatu kesimpulan dari sebab dan akibatnya. Kita ambil contoh adalah kasus pembegalan. Diambil dari sudut pandang kejahatannya, pembegalan atau perampokan adalah salah satu tindak pidana yang diatur dalam pasal 365 KUHP, yang dimana pembegalan merupakan sebuah tindak kejahatan pencurian berat yang dilakukan dengan paksaan, kekerasan, dan dapat menimbulkan korban jiwa. Sehingga pembegalan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang menghilangkan kekayaan atau material dan nyawa seseorang. Untuk melihat dari sudut pandang yang lainnya, kita dapat lihat dari wawancara yang sudah saya lakukan terhadap pelaku yang pernah melakukan pembegalan dan masyarakat sekitar yang pernah melihat kejadian pembegalan itu. Kita simak videonya. Wawancara. Bang, udah berapa kali ngebegal orang, Bang? Udah 3 kali sih sebenarnya. Sebenarnya alasan lu ngebegal orang apa sih, Bang? Ya lu paham lah, dari kerja sekarang tuh susah, karena gampang banget di PHK. Daripada kerja capek-capek tapi nggak pasti, mending begal orang aja cepet dapet duitnya, ntar tinggal dijual ke black market. Tapi kenapa pilihannya harus begal gitu, Bang? Kenapa nggak jualan atau apa gitu? Kalau sekarang kita jualan, mau jualan apa Bu? Semua barang dagangan udah ada yang jual, terus belum lagi saingannya. Gimana-mana susah bang kalau jualan juga, kan mesti ada modal dulu buat jualan. Daripada lama dapat duitnya, dari jualan ya mending begal, cepet dapat duitnya. Dari sini kita paham bahwa terjadinya pembegalan didasarkan pada alasan ekonomis, di mana mereka bekerja hanya mendapat jaminan yang kecil dengan gaji yang kecil pula. Selanjutnya kita lihat potongan video mengenai reaksi masyarakat atas peristiwa pembegalan yang pernah terjadi. Kita simak video. Bang, menurut Abang gimana soal kasus begal yang banyak terjadi di masyarakat, Bang? Ngeri juga ya Mas ya, soalnya sekarang itu kadang-kadang nggak cuma motor doang yang diambil, bahkan kadang-kadang sampai ada yang dibacok juga. Terus buat ngurangin adanya pembegalan, menurut Abang kita mesti gimana nih, Bang? Mungkin bisa pakai diaktifin lagi kali ya sistemnya. Terus kalau misalkan mereka ketangkep gitu, harusnya dihajar dulu, baru diteleponin ke polisi biar pada kapok dan nggak ngelakuin begal lagi kayaknya. Menurut saya sih gitu, paling gampang. Dari sini kita bisa lihat bahwa reaksi masyarakat terhadap peristiwa pembegalan itu cukup memprihatinkan, karena mereka merasa takut untuk menjadi korban, sehingga masyarakat secara tidak langsung menghalalkan sebuah tindakan penganiayaan yang dibenarkan dengan alasan memberikan efek jerah. Setelah tadi udah dijelasin mengenai objek dan contoh kasusnya, selanjutnya adalah ruang lingkup dari kriminologi itu sendiri. Menurut Walter Reckless, di dalam bukunya yang berjudul The Crime Problem,
disebutkan kalau ruang lingkup kriminologi itu ada 10. Yang pertama adalah politik kriminologi, di mana kejahatan akan dipelajari menurut respon penegak hukum terhadap laporan kejahatan itu sendiri. Yang kedua adalah sosiologi hukum, di mana perkembangan hukum pidana dinilai menurut nilai ekonomi, politik, dan tanggapan masyarakat. Yang ketiga adalah kriminologi klinis, di mana akan dibandingkan antara penjahat dengan bukan penjahat menurut seks, ras, dan kebangsaan atau suku. Yang keempat adalah kriminologi jurnalistik. Seorang kriminolog akan dituntut untuk mempelajari keterkaitan tingkat kriminal dengan wilayah tertentu. Seperti kita tahu, contoh pembegalan banyak dilakukan oleh orang yang berasal dari kampung begal yang ada di Lampung. Yang kelima adalah kriminologi investigasi. Seperti halnya detektif, seorang kriminolog akan mempelajari penyebab terjadinya kejahatan, sehingga dapat dilakukan langkah antisipasi dari kejahatan yang akan terjadi. Yang keenam adalah sosiologi kriminal, di mana kejahatan akan dipelajari menjadi sebuah manifestasi istimewa, seperti yang dilakukan oleh Robin Hood dalam kisahnya. Yang ketujuh adalah antrokriminologi, di mana kejahatan akan dikaitkan pada sebab akibat hingga solusi dalam penyelesaiannya. Yang kedelapan adalah politik kriminal, di mana kriminologi akan mengkaji efektivitas hukum dan penegaknya. Yang kesembilan adalah kriminologi praktis. Seorang kriminolog akan mempelajari kebermanfaatan suatu lembaga dalam melakukan tindakan represif terhadap kejahatan. Yang terakhir adalah penologi, di mana seorang kriminolog akan mempelajari usaha masyarakat dalam mencegah terjadinya kejahatan. Setelah kita tahu ruang lingkup dari kriminologi, sebenarnya apa sih tujuan kita mempelajari kriminologi? Secara garis besar, ada dua tujuan mengapa kita perlu mempelajari kriminologi, yang yaitu masukan dan informasi. Memberikan masukan kepada para pembuat hukum dan penegak hukum agar batasan yang dibentuk tidak memberikan celah bagi seorang calon penjahat untuk melakukan kejahatan, sehingga langkah pencegahan yang dilakukan oleh penegak hukum dapat optimal di masyarakat. Dan yang kedua adalah menginformasikan kepada masyarakat dan penegak hukum bahwa potensi terjadinya kejahatan bisa dilakukan dalam situasi dan kondisi apapun, sehingga langkah pencegahan dengan cara peningkatan keamanan dapat dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Oke, mungkin ini aja yang bisa saya jelasin. Mohon maaf kalau masih banyak yang kurang, karena saya juga menyadari bahwa setiap manusia memiliki kekurangan dan hanya bisa berusaha untuk sempurna. Sebelum menutup, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.